Terutama di ganda putra ya. Maksudnya kita udah nggak bisa mengandalkan Fajri lagi. Kali ini kembali lagi nih kita mau ngebahas yang panas-panas seputar dunia olahraga. Boleh dunia olahraga ya. Minggu Apa nih yang lagi panas minggu ini? ini kita Sebenarnya banyak sih. banyak Ya kan banyak. minggu-minggu ini. Tentang olahraga banyak sebenarnya yang Hari ini lagi panas. kita lebih milihnya ini nih, gimana kalau Apa? nge-review penampilan tim bulu tangkis Indonesia di yang turnamen tertua. All England. Iya, All England. Boleh. Oke tuh. Boleh Kayaknya kita juga bahas tuh ya itu. kan. Kayaknya gimana nih ini Kayaknya omongan gue yang kemarin apa nih? down lagi ya. Nih BWF. Sebenarnya udah bagus sebenarnya yang terakhir kita bahas itu kan di yang juara di badminton Asia Iya, Championship BMTC ya. BAM TC. Gue udah ada harapan tuh padahal udah dari omongan itu gue. udah bagus gitu kan. Cuma ya itu. Ya gimana ya kan? Apa yang mau kalau dibahas kalau dari kemarin lu? kan gini junior, ini kan seniornya kan main semua nih, ya kan? Kecuali Ginting. Ya, Ginting sayangnya belum pulih Ya. dari cedera. Infonya Ya. sih belum boleh ya. Nah, ngomongin soal All England nih, kita tradisinya terputus lagi. Padahal tradisi bagus ya, tradisi bagus nih, ya kan? Tradisinya bagus. Tradisi bagus tuh Tapi tahun ini terputus ya, sayang sekali. ini apa? Yang kadang juara ya kan? Terutama di dua tahun terakhir kan ganda putra itu kan menang kan juara gitu. Cuma tahun ini sayang sekali Leo Bagas harus jadi perwakilan di final satu-satunya itu dia jadi runner up ya. Ya belum berhasil. Karena ketemunya juga sulit. Korea sih. Korea unggulan kan? Iya. Unggulan di ganda putra kan? Kalau Korea tuh emang gimana ya? Mereka pelatihnya juga bukan kaleng-kaleng sih pelatih. Tapi cukup salut sih sama Leo Bagas. Maksudnya Leo Bagas perjuangannya bisa sampai semifinal kan? Iya itu. Harusnya kan yang diandelin kan Fajar Rian. Nah itu dia tuh. Tapi kan ternyata Leo Bagas yang masuk ke final. Itu dia. Kita apresiasi lah. Itu yang apa? Yang sebelum All England ini kan digadang-gadang bahwa bakal tripit karena dua tahun terakhir itu Fajri menang loh. Iya, ya kan? Betul. Juara bertahan. Nah, cuman di tahun ini mereka tuh kalahnya di 16 besar. Oh iya, berarti banyak yang gugur di 16 ya. Banyak yang gugur di 16 besar. Nah, itu bener-bener kayak terkejut juga sih karena kalau Fajri kan lawannya bukan lawan yang apa? Iya. Unggulan ya, gitu. Malah yang jadi unggulan si Fajri kan harusnya. Tapi sebelum jauh ke belakang, ya. Gue mau ngasih info bukan ngasih info sih, maksudnya ngebahas di awal-awal nih. Sebenarnya di awal-awal juga ada yang mengejutkan. Waduh, siapa nih? Karena di babak 32 nih ada yang mengejutkan adalah unggulan-unggulannya ada yang kalah nih. Banyak unggulan-unggulan yang kalah di round 32. Waduh. Selain di Indonesia ya. Berarti round awal itu. Iya, round awal nih yang ditargetkan ngeraih gelarnya, tapi dia malah kalah. Waduh, siapa itu? Kayak juara bertahannya bukan juara bertahan. Peringkat terbaik dunianya. Victor Axelsen. Itu yang dijulukin si robot itu. Dia malah tersingkir di 32. Kalau gue baca sih alasannya dia lagi cedera punggung. Dia kalah sama wakil Taiwan. Taiwan. Di Chunyi kalah dia 32. Nah, yang disayangkan adalah kenapa nih? Di tunggal putra kan Oke lah, Axelsen udah kalah nih di 32. Tapi kan yang ini kan jadi harapannya Jojo kan. Jadi peluang gitu. Peluangnya Jojo Jojo buat setelah wakil pertamanya Ciko udah kalah duluan. Ciko udah kalah duluan di 32. Tengah putra berarti tinggal sisa Jojo nih harapan Dari gue sih berharap Jojo nih harusnya nih bisa lebih aman, peluang mulus gitu buat dia mempertahankan gelar juaranya kan. Iya. Tapi dia malah kalah juga di round 16 sama Laksya Sen. Aduh. Yang ngalahin dia di Olimpiade. Wah, ini sih 2 kali dia lagi-lagi tuh. Nggak beres. Jadi tunggal putranya juga terhenti tradisinya. Ya itu yang mengejutkan adalah kenapa di round awal nih yang ada loyo. Iya, pada loyo. Kenapa nggak tahu kan? Harusnya kan ini kan piala bergengsi kan. Kata lu tadi turnamen bergengsi kan. Yang diincer sama
pebulu tangkis. Nah, bukan masalah turnamen tertua juga. Ini Super 1000. Super 1000. Super 1000 kan saya tahu sih kalau turnamen paling besar kan. Cuannya juga bukan kaleng-kaleng gitu. Sama ranking sih ya. Iya, sama poin rankingnya kan gitu loh. Makanya jadi kayak nih kenapa ya gitu. Cuman kalau yang gue baca-baca itu dari komentarnya Jojo ya kan. Dia bilang bahwa memang si Raksasa ini mainnya bagus. Dia juga menyalahkan kondisi lapangannya katanya. Iya, kondisi lapangannya. Arah anginnya katanya terlalu berat kata dia sih seperti itu. Kayak jadi kayak aduh ini kenapa ini padahal lagi bagus-bagusnya atau kemarin juniornya bagus-bagus. Iya, juniornya lagi bagus. Tapi sayangnya seperti ya tidak bisa dimanfaatkan ya sama senior itu ya. juga. Terus kan tadi kita ngomonginnya cowok terus nih, ya kan? Nah, kita coba bergeser ke ceweknya. Ceweknya Georgie. Ceweknya Grego. Ya Grego juga dia udah bagus sampai perempat final sih. Cuman karena memang dia bilang mesti berlatih fisik lagi nih. Aprivadia berapa? 16 ya? Aprivadia 16. 16. Privat itu. Kalau kayaknya Aprivadia nggak tahu kenapa karena capek kali ya. Mungkin karena kan sebelumnya dia ikut turnamen yang di itu ya buat Eropa lagi yang buat percobaan itu di itu akhirnya Jerman terus dia kalah England. Kayaknya sih capek. Kalau menurut gua. Kalau menurut gua sih capek kayaknya. Tapi kalau gua sih bilangnya sebenarnya bukan karena capek sih, lebih ke apa ya? Mungkin satu lawannya ya kan. Lawannya kan ganda Malaysia tuh yang lagi panas-panasnya juga. Iya. Pierlitan, ya, unggulan juga kan. Jadi kayak ya gimana sih maksudnya di 16 besar ini banyak yang pada berguguran tuh karena memang ketemunya sama yang unggulan-unggulan semua gitu loh. Berarti semifinal final sisa yang putra ya? Semifinal itu sisanya cuman tunggal putra. Ganda putra semua. Leo Bagas sama Sabareza. Itu juga karena ketemu dua-duanya kan? Iya. Makanya itu kan? Jadi harus emang otomatis tuh udah dapat ya gitu. Makanya tradisi wakil ganda putra di finalnya sih masih berlanjut gitu loh, masih berlanjut. Cuma tradisi juaranya 2 kali dari kemarin kan 2023 2024 juara kan. 2025-nya sayang sekali belum bisa lagi gitu. Jadi ya kita tahu nih dari PBSI gimana nih? PBSI belum ada ini sih, belum ada pemberitahuan gitu, belum ada informasi gimana pendapatnya. Tapi kalau menurut lu perlu ada perombakan di tim-timnya? Kalau gua ngelihatnya gini, terutama di ganda putra ya, maksudnya kita udah nggak bisa mengandalkan Fajri lagi. Maksudnya bukan ngomong bahwa Fajri itu makin menurun atau apa ya, enggak. Kita harus lihat dari negara-negara lain nih. Negara-negara lain kayak Korea, terus kayak yang Cina ya kan. Terus ada India sama Jepang juga mungkin. Itu mereka ganda-gandanya tuh dirombak semua. Oh, udah ada perombakan ya? Perombakan semua. Jadi kayak nama-namanya tuh kayak nama-nama ini siapa ini? Biasanya kan siapa kayak contoh yang ngalahin Fajri ini di All England. Iya. Ya kan? Itu kan perombakan ya? Namanya itu pasangannya Kang Min Hyuk sama Ki Do Jong. Nah, sebelumnya kan Kang Min Hyuk itu sama Kim Moon Ho kan. Iya. Nah, ini tiba-tiba berubah nih. Berhasil lagi. Nah, makanya itu. Tapi ya mungkin nggak sampai juara, cuman dengan adanya perombakan ini kan kayak negara-negara lain tuh udah mulai cari-cari opsi lain gitu loh, nggak mengandalkan 1-2 pasangan yang sama atau gimana gitu. Tapi kan nyatuin chemistry-nya juga sulit kan karena iya itu makanya tantangannya kalau memang perombakan chemistry-nya. Cuma kan kita udah bisa ngeliat tuh ada contohnya kan kayak Leo Bagas kan bener kan. Terus Fikri Daniel ya kan, itu kan yang dipecah-pecah tuh. Nah, itu udah mulai kelihatan maksudnya chemistry-nya udah dapet apa segala macam, cuman tinggal butuh kayak jam terbang lagi di pertandingannya. Kini Bam TC tuh yang Siti Fadia yang di itu sama siapa? Sebelum sama Lani. Nah, itu juga kan itu dia makanya. Jadi kayak
kita harus ngelihat bagaimana PBSI ini, langkah PBSI gimana nih. Kan sebenarnya kalau Siti Fadia sama Lani tuh sebelumnya udah klop nih, udah enak, Ya, udah juara lagi ya kan. Apakah langkah yang tepat memasangkan kembali sama Apri gitu loh? Oke. Ataukah memang Apri harus cari pasangan lain gitu? Itu kan semua keputusan di PBSI ya. PBSI gitu. semua kita nggak bisa ini ya. Iya, kita cuma ya mereview-review, maksudnya ini harus bagaimana nih nanti kayak gitu ke depannya. Jadi oke, sekian dulu mungkin dari kita tentang review All England minggu ini. Review All England ya. Jadi itu aja sih gue menyayangkan kata-kata gue yang kemarin yang udah iya, meningkat tapi sekarang turun lagi itu sih yang menyayangkan. Makanya jangan terlalu ini dulu. Oke, Sporters, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. Salam olahraga. Jaya.